Shalom saudara. Saya bersyukur hari ini kita boleh bertemu. Barangkali banyak yang belum kenal saya ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sofi. Kami dari Cirebon ya. Hari ini kita akan duet berkhotbah ya, saya dan suami saya. Ya. Dan hari ini Tuhan akan buat kita puas oleh Dia. Amin. Amin. Nah, hari ini saya mau kemarin Ibu Iin memberikan pesan sponsor ya. Ibu Iin pernah ngomong ke kita ya. Saya lihat kalian berdua itu adalah pasangan yang bisa menikmati hidup. Ya. Siapa yang percaya di sini yang namanya menikmati hidup itu anugerah? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Ya. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak bisa nikmatin yang namanya hidup. Dan hari ini kita akan buktikan bahwa sebenarnya yang namanya menikmati hidup itu adalah karunia. Itu adalah anugerah. Siapa di sini yang mau pulang dari sini bisa nikmatin hidupnya? Ya, amin. Jadi hari ini saya mau kasih menyalurkan apa yang Tuhan taruh di hidup kami. Bukan berarti hidup kami itu bebas masalah. Bukan berarti hidup kami itu mulus seperti jalan tol, nggak ada masalah. Ada memang orang yang hidupnya mulus gitu, glowing terus, gitu, ya kan? Nggak mungkin, pasti setiap orang mengalami salibnya masing-masing, betul? Semua orang punya salib yang harus mereka tanggung, punya tanggung jawab, punya yang namanya masalah kehidupan. Tapi saya hari ini dikasih tahu Tuhan, sebenarnya setiap kita itu boleh mempunyai yang namanya karunia menikmati. Dan rugi sekali menurut saya kalau kita sebagai anak-anak kerajaan Tuhan ditempatkan di bumi ini lalu gak bisa nikmatin yang Tuhan kasih. Betul? Nah tapi kita harus menyeimbangkan. Bertanggung jawab sama apa yang Tuhan berikan pada kita. Seperti Adam dan Hawa dikasih Taman Eden, dia bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab sama Tuhan. Dan dia harus jalankan tanggung jawabnya itu. Ya. Tapi selain itu Tuhan berkata kamu boleh menikmati semua yang ada di dalam taman ini. Amin. Jadi Tuhan katakan pada kita, kamu harus melakukan bagianmu, tanggung jawab yang engkau sudah kupercayakan. Tapi sekaligus you have to enjoy your Eden. Dan Tuhan katakan, hari ini Taman Eden tersedia buat kita. Dan kita harus menjalani, bertanggung jawab, mengelola, tapi juga sekaligus menikmati. Amin. Nah, hari ini saya kasih renungan saya. Judulnya adalah Enjoy the Ride. Nah, saya mau tanya di antara saudara, barangkali ada yang sudah pernah naik wahana ini. Siapa yang udah pernah angkat tangan? Oh ya, separuh lah ya. Oh ternyata di sini banyak yang gak suka ya. Nah, saya mau katakan, ini adalah jet coaster. Ya. Saudara, ada dua tipe orang di dunia ini. Yang satu adalah kalau mereka masuk ke taman hiburan, yang pertama mereka cari ini. Ada juga orang yang menghindari ini. Saya mau tanya siapa yang menghindari ini? Termasuk suami saya. Ya. Jadi ada banyak dalam dunia ini ya orang dua tipe. Yang suka sama yang namanya jet coaster, yang kedua benci jet coaster. Tapi ada kata-kata kalau kita dalam hidup ini harus namanya enjoy the ride atau menikmati perjalanan. Nah dan orang berkata hidup ini kadang seperti jet coaster. Mau gak mau kita harus naik ini dalam hidup. Kenapa? Kadang kamu dibawa turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah? Pandemi. Ya kan? Apa yang kita alamin hari-hari ini itu sebenarnya kita lagi cus. Seakan-akan keadaan membawa kita turun ke bawah. Lalu ada saatnya naik ke atas, digeret. Nah suami saya berkata itu yang paling saya benci. Kata dia, karena kalau naik jet coaster lagi gerek dinaikin ke atas itu paling deg-degan katanya. Karena nanti kalau udah itu tiba-tiba jerut lagi turun. Nah, jadi kadang di dalam hidup kita ini kita nggak tahu ini namanya jet coaster kehidupan. Ya. Kadang kita nggak tahu ekonomi naik turun, keadaan naik turun, toko sepi rame, atau mungkin anak kita sekolahnya lagi oke, tiba-tiba ngalamin masalah. Dan sebagainya. We never know. Di dalam hidup kita ini kadang semua keadaan itu kita nggak pernah tahu. Ada naik, ada turun.
Hidup kita mau gak mau itu seperti jet coaster ini. Permasalahannya, kita bisa gak enjoy the ride? Menikmati setiap musim yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita memilih, saya gak pernah mau enjoy sama yang namanya jet coaster. Begitu keluar dari jet coaster, pucet, mual, muntah. Benar? Kan di sini ada kan, begitu gak enjoy, keluar dari jet coaster, mukanya gak happy. Ya kan, mau muntah, pucet pasti dan sebagainya. Dan dia mungkin duduk aja, udah, gue gak mau main yang lain. Sudah, that's it. Tapi ada orang-orang yang bisa enjoy, bisa nikmatin yang namanya ups and down. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang berbahagia. Begitu keluar dari jet coaster, yes, ayo main apa lagi, itu saya. Ya, saya kalau misalnya ke taman hiburan naiknya yang paling antri ini, lalu saya akan enjoy yang lain-lain. Saya akan beli makan, beli apa. Sedangkan orang yang nggak bisa enjoy, wah boro-boro beli cemilan ya. Udah, that's it. Jadi hari ini Tuhan katakan, putuskan untuk enjoy the ride. Putuskan untuk kita menikmati setiap musim yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita lagi diajak Tuhan naik jet coaster ini, enjoy the ride. Kalau enggak, pusing kepala. Kalau enggak, muntah-muntah terus. Amin. Nah, yang kedua, gambar yang kedua apa? Oh, masih jet coaster. Nah, yang lain. Nah, ini juga sama dengan enjoy the ride. Orang yang bisa menari di atas gelombang adalah mereka yang bisa enjoy the ride. Ya, gelombangnya lagi naik, dia bisa bawa papan seluncurnya naik dan kakinya tuh nggak tegang gitu loh. Saya waktu kemarin Olimpiade nonton lomba selancar karena atlet kita salah satu ada yang lomba selancar. Ya, walaupun nggak menang. Nah, dia itu bisa ada gelombang tinggi, dia ikut tinggi dan kakinya itu nggak kaku. Ya, kakinya bisa kayak ada pernya, ngikutin setiap gelombang. Jadi dia kalau lagi gelombang naik, dia enjoy naik. Kalau gelombangnya lagi turun, dia kakinya turun. Nah, itu yang disebutkan dengan enjoy, menikmati gelombang hidup. Hidup juga seperti gelombang, kita nggak pernah tahu, kadang tinggi, kadang pendek. Tapi kalau kita nggak menikmati, pokoknya gua tegang terus. Kalau kakimu tegang terus, pikiranmu tegang terus, gak bisa nikmatin yang ada, tenggelam. Ya seperti peselancar ini, papannya kemana, badannya kemana, ombaknya kemana udah gak tahu. Tapi hari ini Tuhan berkata, mari kita menikmati. Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan di muka bumi ini adalah bangsa Israel. Waktu itu. Lalu dia adalah bangsa yang sebenarnya menerima janji yang luar biasa dalam hidupnya. Dia dijanjikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, betul? Tapi mereka berakhir mati di padang gurun satu generasi. Apa dosa mereka yang terbesar? Apa dosa mereka yang terbesar? Tidak bisa menikmati padang gurun, betul? Dosa Israel apa sih? Bersinah? Enggak. Berbohong? Enggak. Terlalu jujur malah sama Musa. Apa-apa yang ada di hatinya keluar gitu ya. Tapi bangsa Israel punya satu dosa. Bersungut, memberontak terus sama Tuhan. Saat Tuhan taruh dia di Mesir, dijadiin budak, mereka bersungut-sungut. Kenapa Tuhan izinkan kita menjadi budak? Lalu Tuhan ngomong, oke, kamu sekarang tak janjikan satu negeri. Tapi kamu dalam prosesnya kamu harus melewati yang namanya padang gurun ini. Udah jadi bangsa yang merdeka, jadi bangsa yang bebas, ditaruh di gurun, bersungut-sungut lagi. Dan satu generasi tidak bisa menikmati yang namanya janji Tuhan. Satu generasi mati sia-sia di padang gurun. Dosanya cuma satu, gak bisa enjoy, bersungut-sungut. Hari ini saya mau katakan, jangan kita jadi Israel yang mati di gurun. Jangan kita di dalam hidup ini menjadi orang-orang yang gagal dalam menikmati janji Tuhan. Tapi kita harus enjoy the ride. Kalau Tuhan lagi taruh kita di gurun,
tak nikmatin Tuhan gurun ini. Nah saya pernah berpikir, saudara pernah berpikir, kenapa orang Israel yang boleh masuk Kanaan adalah mereka yang generasi tua? Yang boleh masuk Kanaan adalah mereka yang generasi muda. Ya kan benar? Yang generasi tua meninggal semua di gurun kan? Yang muda, yang angkatan anak-anak boleh masuk ke Kanaan. Kenapa? Coba ada yang berpikir enggak? Yo. Karena apa? Karena yang anak-anak mereka itu lahir di gurun. Jadi mereka nggak pernah ngeluh. Ngerti? Kalau yang tua ingat Mesir. Waduh dulu saya kalau masak pakai bawang. Itu di Alkitab ada loh ayatnya. Mereka tuh rindu bumbu-bumbu masak tuh saudara. Bawang ini itu makanannya macam-macam, daging, sayur. Sekarang makannya tiap hari mana. Kadang dikasih bonus burung puyuh. Tapi cuman itu. Saudara bayangin kalau di gurun nyari bawang di mana, nggak ada pasar. Nyari bawang nanem juga nggak bisa, pasir semua. Tapi mereka nggak bisa nikmatin gurun. Yang bisa nikmatin siapa? Yang lahir di gurun. Begitu lahir ketemunya pasir. Mainannya dari kecil apa? Pasir. Anak-anak itu punya playground terbesar, pasir. Anak-anak kecil mereka, anak-anak yang masih bayi, atau yang dilahirkan di gurun mereka nggak ngeluh. Karena mereka enjoy. Mereka ya udah, memang hidup saya di kemah seperti ini, tetangga saya ganti-ganti, nanti pindah tetangganya ganti lagi. Saya kalau bosan main pasirnya dibikin apa-apa gitu. Jadi mereka itu bisa enjoy kehidupan di gurun. Dan angkatan yang enjoy itulah yang dibawa Tuhan masuk ke Kanaan. Tapi orang yang kerjanya ngeluh. Ingat Mesir, ingat zaman dulu, ingat waktu dulu lebih enak. Mereka akhirnya orang yang tidak bisa bersyukur. Dan mereka akhirnya mati. Hari ini kita putuskan. Dalam hidup ini jangan pernah kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Atau selalu mengeluh sama keadaan. Apapun keadaan yang Tuhan taruh di depan kita. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan perintahkan kita untuk jalani. Mari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ya. Saya mau katakan di dalam Alkitab, Yosua dan Kaleb adalah dua orang dari angkatan lama yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan hari ini saya mau bandingkan sikap Yosua dibandingkan dengan angkatannya. Kenapa dua orang ini bisa menikmati padang gurun, sedangkan yang lain gak bisa. Semua itu dari hati saudara, gak bisa yang lain. Itu adalah keputusan dari hati. Yosua dan Kaleb ngalamin hal yang sama gak sama yang bangsa Israel alamin? Sama. Mereka dapat VVIP gak sih? Mereka dapat fasilitas yang lebih gak sih dari orang lain? No. Mereka jalanin yang persis sama yang orang lain jalanin. Orang lain ngalamin panas, mereka ngalamin panas. Orang lain ngalamin bosan makan mana, mereka juga bosan makan mana. Emang Tuhan ngomong khusus Yosua Kaleb dapat daging steak gitu, enggak kan? Mana juga makanannya. Saya mau katakan, semua itu dari hati. Suatu hari Musa berkata, aku mau naik gunung. Aku mau naik gunung, Yosua kamu nemenin aku ya. Bangsa Israel, kamu ada pemimpinnya sendiri. Kamu semua di bawah, tetap santai, berkemah seperti biasa, makan minum. Kamu nanti ada Harun, ya Harun yang akan menggantikan saya sementara. Aku akan naik ke gunung, Yosua nemenin saya. Musa tidak tahu berapa lama Tuhan mau berbicara dengan dia. Tiba-tiba Tuhan berbicara banyak, sampai akhirnya Musa itu ada di gunung selama 40 hari. Saudara waktu 40 hari itu, saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan Yosua seorang diri. Dalam menunggu Musa. Yosua gak berbuat apa-apa saudara. Gak ada teman, gak ada handphone. Nah kalau sekarang isolasi lumayan kan, bisa main handphone ya, masih bisa chatting. Zaman dulu Yosua itu gak ada temennya. Dia menunggu Musa di bawah kaki gunung. Musa naik ke atas. Lah kalau Musanya enak,
40 hari diajak ngobrol sama Tuhan. Topiknya apa? Baik kemah suci topiknya. Tuhan ngomong nanti bikin kemah suci ya. Bentuknya seperti ini. Nanti perabotannya sampai sama Tuhan didetail. Dan mungkin Musa dikasih slide-slide sama Tuhan. Dikasih tayangan-tayangan, nanti aku pengennya seperti ini, penglihatan-penglihatan. Nah Yosua itu paling kasihan kalau menurut saya. Gak diajak ngomong Tuhan, 40 hari itu, gak punya teman. Benar? Gak punya teman, sendirian aja udah nongkrong, lihat kanan kiri, mungkin ada hewan lewat diajak ngomong sama dia. 40 hari dia berdiam diri, gak diajak ngomong Tuhan dan gak diajak ngomong manusia. Tapi Yosua setia menanti. Lalu bangsa Israel apa kabarnya? 40 hari ditinggal Musa, mereka sebenarnya santai loh. Berkemah, bisa makan minum, mereka bisa bertemu keluarga, mereka bisa santai, ngobrol aja sama yang lain. Hidup seperti biasa. Tapi mereka dalam 40 hari penantian itu, hatinya gemerungsung. Mereka ngomong, ini jangan-jangan Musa ninggalin kita. Ini jangan-jangan Musa tuh mati di atas gunung. Nah ini repot ini. Mati dia itu. Nah terus kita gimana? Kita gimana? Siapa yang mau pimpin kita? Lalu akhirnya mereka mendesak Harun. Beri kami Allah yang baru. Beri kami Tuhan yang baru. Pemimpin kami yang lama sudah mati. Sekarang kami tuntut engkau sebagai pemimpin kami yang baru. Dirikan Allah bagi kami. Hanya 40 hari saja. Hatinya langsung bersungut-sungut dan bahkan menggantikan Tuhan. Pengenalan mereka akan Allah. Pengenalan mereka akan Allah Yehova. Yang sudah melakukan banyak mujizat di gurun. 0. Karena apa? Ditutupi oleh rasa tidak puas, rasa gak bersyukur. Ditutupi oleh apa? Khawatir. Apa yang akan terjadi di depan kita ini loh? Gak yakin saya. Khawatir. Nanti yang mimpin kita siapa? Galau. Hal itu cukup loh untuk membuat mereka memberontak dan melupakan Tuhan. Jadi hari ini kita katakan, kita sekalipun ada di padang gurun saat ini. Walaupun kita ada di padang buah-buahan sekalipun. Miliki sikap hati yang sama. Jangan pernah berubah sikap hati. Kita tetap percaya Tuhan yang kita sembah pegang kendali atas semua musim hidup kita. Kau ada di padang buah-buahan, Tuhan pegang kendali. Kenapa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah mereka mengalami gurun? Enggak. Mereka ada di padang buah-buahan. Mereka ada di taman yang sangat indah, di mana semuanya tersedia. Toh mereka bisa jatuh. Benar? Jadi masalahnya bukan kamu di gurun atau kita di padang buah-buahan. No. Masalahnya ini hati ini loh. Hati. Selalu bicara tentang hati. Saat dia ada di Taman Eden, iblis mulai berkata kepada dia, kamu yakin Tuhan baik? Kamu yakin Tuhanmu baik? Ya baiklah, kata si Adam Hawa. Semua yang ada di taman ini boleh aku nikmatin kok. Tuhan baik. Salah. Tuhan itu bulit, tidak adil. Oh, bulit bahasa Cirebon. Tuhan itu enggak adil. Kenapa? Tuhan tahu segala-galanya, kamu gak tahu segala-galanya. Ya kan? Persoalan Adam Hawa bukan masalah perut. Persoalan Adam dan Hawa bukan masalah, oh makannya kok mana lagi, kelaparan. Enggak. Dia ada di taman terbaik. Di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tapi saat iblis mulai mengusik hatinya. Tuhan tuh gak gitu baik loh. Kamu tahu nggak? Tuhan tuh nggak adil sama hidupmu. Dia tahu semuanya, kamu dibikin nggak tahu apa-apa. Lalu Adam Hawa masa sih? Iya, kenapa kamu nggak boleh makan ini? Nanti kamu jadi kayak Tuhan. Kalau kamu makan ini, kamu jadi tahu semuanya, nggak bodoh lagi.
Lalu akhirnya Adam Hawa berkata apa? Oh jadi Tuhan tuh begitu ya. Lalu akhirnya dia memberontak sekali lagi. Kurang apa sih di Eden? Tapi hatinya ini loh, gak tertuju sama Tuhan. Hatinya gak sepakat sama Tuhan, hatinya memberontak sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan, menikmati artinya kita sepakat dengan Tuhan. Menikmati hidup kita, bersyukur sama hidup kita, enjoy the ride, itu adalah hati kita ini sepakat sama Tuhan. Kita setuju sama apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. That's enjoy the ride. Saya mau kasih satu contoh lagi. Kalau enjoy the ride gak ada hubungannya sama harta benda. Enjoy the ride gak ada hubungannya sama seberapa kita punya. Kita mau di gurun, kita mau di Eden. Kalau kita gak sepakat sama Tuhan, kita jatuh. Daud dan Salomo adalah dua raja Israel, ayah dan anak. Saudara, saya mau tanya supaya gak ngantuk. Daud sama Salomo sebenarnya secara kasat mata harusnya enjoy mana? Salomo. Kenapa? Lebih kaya, kan? Istrinya berapa? 1000. Menurut sejarah, Salomo itu adalah orang yang terkaya di muka bumi. Sampai hari ini belum ada yang bisa ngalahin. Ya. Walaupun zaman sudah berganti ribuan tahun, tapi Salomo tetap orang yang terkaya di muka bumi ini. Bill Gates, Warren Buffett, siapapun, siapalah, Elon Musk, siapa yang hari ini miliarder-miliarder dunia itu gak ada cipil-cipilnya dibanding Salomo. Mereka itu kalah jauh sama Salomo. Salomo itu manusia yang terkaya di dunia ini, yang pernah ada. Kaya. Tapi saudara tahu, Salomo itu di akhir hidupnya dia ngarang kitab apa? Pengkhotbah. Saya bacakan. Di akhir hidup Salomo, orang yang super sukses, orang yang punya semuanya yang manusia pernah inginkan. Salomo berkata, Pengkhotbah 7 ayat 15, itu adalah kitab yang Salomo karang di akhir hidup. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini adalah kesimpulan hidup dari orang yang punya segala-galanya. Ini adalah kesimpulan dari orang yang punya segala hal yang manusia pernah inginkan. Sedangkan Daud hidupnya lebih sengsara dari Salomo. Daud apa? Dia memulai karirnya dari nol, dari padang, di saat dia menjadi orang yang tidak dipercaya oleh apapun. Bahkan ayahnya sendiri gak percaya sama dia. Dia cuma disuruh ngurusin kambing 2 ekor, domba 2 ekor. Karena apa? Daripada gak ada kerjaan, daripada bikin susah di rumah. Karena dia itu anak bukan dari istri pertama. Dia anak dari istri yang kedua. Dan dia itu suka dijadiin kambing hitam lah sama keluarganya. Kamu bukan anak bener gitu ya. Jadi kamu udah pelihara kambing aja jauh-jauh dari kita. Waktu ada nabi datang, dia bahkan gak diundang sama keluarganya sendiri. Daud bukan orang yang terpandang di keluarganya dan tidak terpandang di masyarakat. Dia memulai semuanya dari nol. Dia pernah jadi buron dari Saul. Dia mengalami padang belantara dalam hidupnya. Anaknya pernah memberontak sama dia. Segala-galanya yang buruk pernah terjadi sama Daud. Hidup Daud gak lebih enak dari Salomo. Bahkan Daud punya cita-cita pengen bangun bait Allah aja gak kesampean. Tuhan ngomong jangan kamu yang bangun, nanti anakmu yang bangun. Salomo kurang apa? Dalam hal rohani Tuhan lebih mengagung-agungkan Salomo. Tuhan ngomong Daud jangan kamu ya, rada sakit hati loh. Aku tuh pengen bangun rumah buat Tuhan. Tuhan ngomong gak layak, udah Salomo aja. Itu kan sebenarnya kalau saya jadi Daud tuh sebenarnya hidup Daud itu gak terlalu bahagia secara kasat mata. Tapi saudara tahu Mazmur Daud yang paling terkenal apa?
Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan itu gembalaku yang sangat baik. Aku gak pernah kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Daud gak mungkirin, sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Dan Daud mengalami banyak lembah kekelaman dalam hidupnya. Tapi dia berkata, Tuhan bersama. Gadanya Tuhan, tongkat pengajaran Tuhan, itulah yang menghibur aku. Tuh Daud katakan proses yang Tuhan taruh di hidupku, itu justru yang menghibur aku. Kenapa? Karena berarti Tuhan care dan peduli sama hidup. Kalau Tuhan ngajar aku, kalau Tuhan menghukum aku, berarti dia memandang hidupku. Dan itu yang menghibur jiwa. Saudara, kemarin Ibu Iin ngasih pesan sponsor ke saya. Bahas masalah keluarga ya, oke Bu, siap. Hari ini saya mau ngomong sama yang namanya kepuasan ini ya. Banyak orang yang ngomong sama saya begini. Sof, kamu mah enak, suamimu loh orangnya baik. Gitu. Ya kan, Freddy bisa kerja, tanggung jawab, sayang anak, sayang istri. Dan yang paling orang-orang kagum tuh dia sayang mertua, saudara. Nah itu jarang ya. Biasanya kayak orang tuh kadang baik sama keluarga, gak cocok sama mertua gitu kan. Nah kalau dia tuh cocok sama mama saya. Ya. Jadi dia itu istilahnya mantu yang baik gitu. Jadi kamu mah gampang rumah tangganya Sof. Jadi kalau kamu puas punya suami kayak dia bahagia ya wajar. Karena suami kamu nih baik. Nah suami saya, wah dudut. Tapi dari Daud dan Salomo ini saya belajar satu hal. Saudara tahu Salomo punya berapa istri? Berapa? 1000. Saya yakin 1000 itu enggak semuanya orang Yahudi, benar? 1000 itu orang mana? Wah enggak tahu. Bangsa-bangsa istrinya. Jadi buat bapak-bapak di sini yang ngomong ke temennya, istri kamu cantik ya. Pasti kamu puas sama dia. Istri kamu sifatnya kok baik banget ya. Andai kan saya punya istri kayak istri kamu itu, saya pasti lebih berbahagia hidupnya. Saya mau katakan, bukti di Alkitab tertulis. Salomo punya 1000 istri, mukanya macam-macam, cantiknya macam-macam. Ya mau India, Ethiopia, Eropa, Cina, semua punya dia. Hari ini saya lagi pengen lihat tipe Cina. Cina panggil sini. Suruh nari lah, suruh apalah. Sini, saya lagi pengen lihat yang mancung-mancung Eropa. Sini. Saya lagi pengen yang Ethiopia. Bisa semua jenis muka, cantik, ala apapun. Salomo punya. Sifat, 1000 orang sifatnya beda-beda. Ya, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang manis, ada yang galak. Pasti 1000 orang itu sifatnya macam-macam. Salomo punya segalanya. Punya yang mukanya kayak gimana pun. Sifatnya, semua sifat dia punya. Dari sifat galak, baik, cantik, pelit, murah hati, bla 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 semua punya. Tapi tetap kesimpulan hidup dia apa? Pengkhotbah 7 tadi. Semua sia-sia. Ini adalah perkataan orang yang punya istri 1000 dengan segala macam karakter, dengan segala macam kecantikan. Tetap jawabannya sia-sia. Jadi saya hari ini mau ngomong, kepuasan, menikmati, enjoy the ride, itu bukan tentang berapa yang kita miliki. Bukan tentang berapa yang bisa kita dapatkan. Tapi sekali lagi, itu sikap hati kita setuju sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di hidup kita. Kalau orang di sebelahmu tipenya seperti itu, kalau engkau setuju sama Tuhan, engkau akan puas. Amin. Istrimu cerewet, pelit lagi, itu kombinasi yang sangat menyedihkan, kata suaminya. Udah pelit, cerewet.
Jadi kalau misalnya pelit tapi diem mending, ini pelit cerewet gitu ya. Galak, waduh tambah. Tapi saya katakan, kita tetap bisa enjoy the ride bersama orang di sebelah kita. Kalau apa? Kita ngomong, Tuhan, istriku ini special edition hadiah darimu loh untuk aku. Amin. Amin. Kalau suamimu galak, tapi engkau berkata, Tuhan, manusia galak di sebelahku ini adalah gift yang engkau khusus berikan untuk aku. Dan aku sepakat engkau tuh Allah yang baik. Sepakat engkau tuh gak pernah memberi yang jelek sebenarnya. Berarti dia paling pas buat saya. Berarti dia adalah hadiah yang terbaik yang kau beri. Kita akan menjalani hidup ini dengan enteng. Karena kita hatinya ini sepakat. Seperti Yosua waktu nunggu Musa. Oh Tuhan lagi berbicara 40 hari sama Musa. Saya sepakat-sepakat aja, udah saya diem aja. Bersyukur aja. Maka dia akan menikmati Kanaan. Dia gak berontak, ini maksudnya apa ini? Maksud Tuhan apa menyuruh saya menunggu 40 hari ini? Maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan apa? Nah kalau kamu, kita semua terus berkata maksudmu apa sih Tuhan? Maksudmu apa sih Tuhan? Maksudmu apa? Itu hidup kita akan seperti Israel yang mati di gurun. Rugi besar. Udah ikut Tuhan, mati. Ikut Tuhan kan harusnya nikmatin ya kan? Jadi hari ini mari syukuri. Jangan ngomong, wah kalau aku punya anak model anaknya dia mah gampang diaturnya. Suruh belajar, suruh berhenti main gadget, berhenti. Lah anak saya kalau disuruh berhenti main gadget, berhentinya 5 jam kemudian. Nah, selalu membandingin anak kita sama anak orang lain. Itu juga bikin gemerungsung hati. Tapi kita katakan, Tuhan aku mau sepakat sama Engkau. Engkau kasih aku anak yang ini berarti ini hadiah yang terbaik untuk aku. Dan berarti ini pemberian Tuhan yang terbaik. Dan aku sepakat sama Engkau. Ini baik buat aku. Tak jalanin dengan syukur. Dan kita akan mengalami Mazmur 23 dalam hidup kita. Menikmati Tuhan dan padang rumputnya yang hijau. Jiwa kita mendapat ketenangan. Itu yang hari ini kita harus belajar. Kita hari ini akan merenungkan firman ini. Dan saya ajak saudara, kalau saudara suami istri, saya minta saudara gandengan tangan. Ya. Dan hari ini katakan ke sebelahmu, atau ada mamah dan anak, bapak dan anak, engkau yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku. Engkau yang terbaik yang Tuhan kasih ke aku. Apapun versimu, apapun versimu, apapun modelmu, itu udah yang terbaik dari Tuhan. Dan aku mau sepakat sama Tuhan hari ini, amin.